it's really difficult. Oh my God. Why Belanda? I mean, like, I do like other Western country, but I think I like Europe more. No, I asked you how working with the bule. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Ferlin Yoswara, yeay, apa kabar? Halo Rere, baik. Apa kabar juga? So Ferlin, lagi musim dingin di Belanda ya? Ya, udah apa sih? Udah masuk winter sih. Udah agak mau beres-beres gitu autumnnya sekarang. Di bagian Banyak mananya sih? hujan. Di bagian mananya? Aku tinggal di Rotterdam sekarang, Re. Tadinya di Den Haag, tapi 3 tahun terakhir sekarang di Rotterdam. Gitu. Berarti 3 tahun ada tinggal di situ, di Rotterdam. Ya Nggak? dari 2010 ya, udah dari 2010, tapi kayaknya waktu 2014 sampai 17 awal gitu ke Indonesia lagi. Bolak-balik 2017. ya. Ya, exactly. Waktu Yang dari move 3 tahun move itu bolak-balik. bangetnya tuh tahun berapa? 2010 sampai 2014, terus 2017 sampai sekarang. Yang move bangetnya mungkin sekarang banget nih, 2017 sampai sekarang. Jarang pulang soalnya, Re. Tapi kan Kayak dulu, Re. Bolak-balik, Re. orang-orang kan taunya sekarang udah punya suami dong di Belanda ya kan? Ya, baru beres tahun kemarin. Nah, tapi kan I know perjuangan kamu sebelum punya suami tuh tinggal di sana tuh mau tinggal di sana tuh susah banget gitu, ya kan? Ya, betul ya. Ceritain dong. Karir kan nggak gampang ya, maksudnya aku dari Indonesia gitu ya, dan maksudnya di Belanda tuh memang mereka open minded banget juga orang-orangnya ya, tapi tetaplah mereka ngelihat aku udah mah cewek waktu itu pas datang masih di bawah 30 tahun ya, masih 20 berapa gitu ya. Jadi memang mereka tuh mandangnya Indonesia third world country, terus women juga gitu ya, kayak I'm a woman. Jadi mereka tuh nganggapnya agak remeh juga lah, adalah kayak gitu-gitunya. Jadi nggak semuanya smooth juga gitu, Re. Gitu. Why Netherlands? Why Belanda? Kenapa ya? Nggak tahu ya. Maksudnya aku dari dulu ya, kayaknya kan kita Indonesia kan dijajah Belanda gitu ya. Terus opa aku juga dari Belanda gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi tapi dari kecil tuh nggak terlalu sering ke Belanda juga gitu. Apa sih? Nah dari situ tuh aku kayak curious banget juga sih, Re. Kayak pengen tahu kalau hidup di Belanda tuh gimana ya. I mean, like, I do like other Western country, but I think I like Europe more because it's really small, right? Yeah, and you can go everywhere by car. Like in 1 hour, you can have breakfast in Germany, lunch in the Netherlands, and then a dinner in Paris. Example, you know, so it's possible like that. So that's why I choose the Netherlands, because also like a lot of Indonesian food here. Yeah. So it doesn't feel like really like far from home, to be honest. Okay. Yeah, So and then also like they do like speak English. I think the whole Western Europe area, the Dutch people, they speak English the best as well. Yeah. And yeah, they're really friendly actually to Indonesians especially. uh, Ya, jadi makanya terus actually like apparently my third month in the Netherlands at that time ya, dari 2010 itu Queen Beatrix at the time of the Netherlands ya collected my painting. Jadi dari situ sih sebenarnya. So, Pas dia most of koleksi the painting aku, yeah, jadi aku okay. kayak okay, let's stay. Okay, most of the people living in there, maksudnya living in Netherlands is married or study or career working, but you doing business, right? It's difficult for you to get visa. Oh, it's really difficult. Oh my God. Karena kalau misalkan merit ya gampang ya, kayak tinggal apa? Tinggal les bahasa, bikin surat, beres ya. Kalau aku kalau study juga gampang, working juga gampang. Semuanya disponsorin sama company kan ya. Yeah. Kalau aku bisnis ya itu harus sendiri semuanya, kayak bikin apa sih
semua dokumen-dokumen ya, kayak bisnis planning, terus kayak segala-segalanya ya. Aku tuh 2017 apply untuk startup visa namanya. Ya. Jadi startup visa tuh itu ini juga maksudnya I think it's a good information for all the Indonesian entrepreneur yang mau berkarir di sini gitu ya. Jadi di Belanda tuh ada 2 macam visa untuk bisnis. Ya. Yang satu ya kayak bisnis yang udah big business. Jadi in your own country already should be like 5 years. Udah established banget ya. Dan harus kayak invest the money juga kayak is really high, kayak berapa miliar gitu, kayak 3,5 miliar atau 4 miliar gitu. So it should be like quite like middle to big company ya. Ya. Terus satu lagi namanya startup visa, itu lebih susah-susah gampang juga karena dipilih banget. Jadi startup visa itu visa atau residence permit untuk entrepreneur yang punya ide-ide bisnis yang bagus. Jadi nggak usah punya bisnis dulu 5 tahun atau berapa tahun, masih nol pun bisa gitu loh. Asal punya ide yang bagus dan juga masuk di 9 sektor yang Dutch government minta gitu sih. Kayak salah satunya kayak my sector is technology sama creativity ya. Ada juga kayak water management dan lain-lain ya. 9 sektor itu dan nggak gampang juga, itu kayak ada beberapa wawancara dari government, dari enterprise-nya yang untuk bisnisnya. Yeah. Jadi kayak macam-macam gitu, Re. Nah, kebetulan aku masuk sih waktu itu. Aku orang Indonesia pertama yang bisa masuk juga. Jadi susah banget itu. Dan kayaknya so far mungkin ada 50 orang ya dari whole the world gitu. Yeah. Itu kayak new rule juga dari government-nya Belanda gitu sih, mulai dari 2016 ada startup visa ini. Jadi kalau ada yang mau apply ya bisa aja sih gitu. Tapi bisnisnya harus betul-betul bagus, jangan cuman kayak misalkan I have coffee business or I have a coffee machine kayak gitu-gitu, kayak it doesn't work out gitu. It should be like something really amazing idea, kayak really new stuff, like never, like you cannot find it in the world, something like that. Ya. So, the government Indonesia sendiri support nggak sih waktu itu? Embassy support ya juga. Jadi kayak itu kan aku juga harus punya kayak referensi letter gitu ya. Aku dapat referensi letter dari Pak Wali Kota waktu itu, masih Wali Kota yang Pak Gubernur sekarang ya, Pak Ridwan Kamil. Support aku, kasih reference letter, udah gitu ambassadornya Indonesia Embassy di Belanda juga kasih aku letter gitu. Aku dapat beberapa reference letter juga dari staff presidensialnya Obama waktu itu masih. Jadi aku bisa dapat kayak gitu-gitu. Jadi ya itu support pemerintahnya seperti itu, Re, ya. Lumayan sih. Ya. Kamu kan banyak support, ada punya idea gitu kan ya. Kayak jalannya dimulusin gitu. Banyak nggak yang bikin lu ngerasa sempet stuck, nggak bisa gitu? Stuck nggak bisa? Iya sih, ada aja sih, itu pasti ya. Karena kan maksudnya aku sendiri banget kan di Belanda ya. Iya dong, karena lu cewek gitu. Terus keluarga juga nggak ada kan, hampir udah nggak ada ya dari keluarga opa. Udah nggak ada sih, maksudnya semuanya udah ada yang di Indonesia atau di US kan, mostly ya, my family, atau Hong Kong gitu-gitu ya. Tapi maksudnya di Belanda sendiri nggak ada, jadi aku bener-bener sendiri banget. Udah gitu waktu itu kan masih single banget ya, pacar juga belum ada gitu kan ya, baru I know. Itu maksudnya aku udah setahun di sini baru ketemu ya sekarang suami, waktu itu pacar ya, baru ketemu, jadi bener-bener semuanya tuh prosesnya sendiri banget gitu loh. Udah gitu kan adik aku jauh, orang tua udah meninggal juga ya, jadi tough banget sih itunya karena kayak aku mikir kayak is it the right place or no, gitu. Karena segalanya semuanya sendiri kan, as you know ya, di sini segala sendiri ya. Terus juga bikin building bisnis itu nggak segampang kayak di Indonesia kali ya, karena kan di Indonesia kenal semua orang segala macam. Di sini ya mau kemana gitu loh. Jadi bener-bener aku tuh harus kayak going to the business club, business meeting kayak gitu-gitu deh. Nggak bisa sembarangan gitu. Jadi betul-betul aku making a lot of connection dari situ ya, ngobrol sama orang. Terus juga kalau misalkan ada apa-apa ya aku balik lagi pasti ke KBRI Den Haag lagi ya. Jadi mereka
kasih aku bantuannya, maksudnya lebih kayak dikenalin sama orang ini orang itu gitu-gitu, kayak gitunya sih ada aja sih But ya. then how is situation in there right now? In the Netherlands Still of lockdown? Corona, ya we are like semi lockdown let's say ya. Jadi kita masih bisa ke office sebenarnya, cuman nggak boleh tiap hari gitu-gitu ya. Supermarket, apotek gitu-gitu buka, tapi restoran tutup sampai akhir tahun semuanya ya. Gitu. Coffee Jadi shop, terus coffee kayak shop tutup. masih buka itu. Masih buka. Tapi maksudnya si kafenya sendiri nggak bisa dibuka, cuman kayak orang beli doang ya di depan gitu kayak di So, kasa ceritain gitu lah. dong apa sih perbedaan yang sangat menonjol ketika lu datang ke sana, penyesuaiannya gitu. Selain bisnis Ya. gitu. Kalau kehidupan mungkin di sini ya, kalau orang nggak biasa ya kaget juga ya kan di sini, kayak ada red light districtnya, kayak seks kayak gitu-gitunya is really open, really open. Everyone can see even though you are like 3 years old kid ya, tinggal jalan-jalan di Amsterdam kan semuanya really open gitu. Mau ada dildo di depan apa sih segala macam, di depan kaca segala macam ya, itu banyak banget. Kalau di Indonesia sendiri kan kayak gitu kan, kayak it's a big no ya. Kayak apa sih, ganja I think is like ganja di sini is more common rather than cigarette, daripada rokok gitu ya. Gitu, atau tabak ya, tobacco itu juga di sini lebih common daripada rokok sih, karena kan rokok mahal banget tuh ya di sini. Nah yang kayak gitu-gitu malah lebih murah. Jadi mungkin itunya kayak really interesting. Terus aku masih nggak suka salju sampai sekarang, kayak aduh dingin banget. Apalagi Belanda tuh bukan yang musim dinginnya enak gitu ya. Dingin, angin, hujan, oh my god, lagi autumn, winter tuh kayak gitu deh pokoknya. Masih sering masuk angin, oh masih my sering god. masuk angin. Masih suka dikerok sekarang, oh my god. Enggak, pertanyaannya udah bisa naik sepeda belum? Belum. Capek deh. Itu juga sih, aduh my god. Biasanya di Indonesia kan supir atau Grab atau Uber gitu maksudnya murah ya. Di sini kan mahal. Ubernya juga mahal. Tapi public transportnya ini easy ya di sana ya. Ya oke lah, oke ya. You learning a lot in institusi Guangxi, Cina. Kenapa nyampe sana? Kenapa nggak dari awal ke Europe aja sekalian atau ke mana gitu? Kenapa ke Cina? Ya, good question. Jadi tadinya aku kan sempat di Maranatha juga ya, ambil desain komunikasi visual DKV kayak graphic design gitu. Terus ternyata nggak terlalu cocok juga untuk desain-desain gitu. Maksudnya I love design, tapi kayak kalau desain grafis tuh terlalu untuk komputer banget ya. Dasarnya kan aku cuman kayak painting sama sculpture kan bener-bener real gitu ya. Terus udah gitu ya I don't really like it actually like that way. Terus aku suka banget sama one really like a worldwide artist ya. Namanya Ai Weiwei, dan kebetulan dia tuh ngajar di universitas itu di China. Gitu. Nah dari situ kayak oke, jadi aku cek sekolahnya segala macam, kayak wow he's really nice, like really big art university kayak gitu-gitu ya. Makanya aku kesana juga sih. Jadi ya makanya dari 2000 berapa ya itu 2007-8 ya. Aku ya masuk Guangxi Art University. Masih ngajar sekarang berarti di Netherlands? Ya kemarin aku masih ngajar gitu ya. Sampai tahun kemarin ya, aku masih seneng aja aku ngajar ngajar gambar di American School sama British School di Den Haag di Belanda. Gitu sih, dan ya asik sih, maksudnya kan aku udah di bisnis tapi masih bisa menyalurkan apa yang bisa aku ajarin gitu loh ke orang-orang. Kadang juga aku suka ngajarin les untuk expat gitu ya. Jadi aku kadang bagi-bagi waktu gitu. Sekarang ya too bad corona, aku nggak bisa ngajar juga. Jadi semuanya di stop untuk ngajar-ngajar gitu di. Nggak bisa face to face kan ya? Soalnya. Ya face to face gitu bisa, cuman agak susah juga ya kalau art ya. Jadi ya udah aku kayak pause dulu sekarang. Mungkin ya next year kalau ada waktu lagi gitu. Karena it's for hobby for me. Lebih kayak senang aja gitu, kayak
nyalurin bakat dan ngajarin orang-orang juga. Kayak I've learned a lot, I've learned so much already, right? For the study for art, yeah, why not? If I can share it to other people, Yeah. So it's not about money, it's about passion, Yeah. Tamu aku beberapa is foreigner ya. And then I ask how they working with Indonesian. Now I ask you how working with the bule. Ya. It's difficult. Wow, orang bule ya, tergantung negara mana ya. Tapi kalau misalkan karena aku di Belanda, aku cerita dulu yang orang Belanda ya. Yeah. Orang Belanda tuh biasanya udah terkenal di Indonesia pun saklek gitu ya. Jadi kalau A, B, B gitu. Misalkan ada appointment hari ini jam 12 siang, ya udah datang jam 12 siang gitu. Nggak, kalau misalkan appointment-nya mau cancel harus ngomongnya kayak dari sehari atau 2 hari sebelumnya kayak gitu. Jadi bener-bener mereka tuh tertata banget juga ya. Kayak semuanya ditulis ya, semuanya structural banget semuanya. Jadi ticking the box banget gitu loh. Jadi sebenarnya bagus kalau sama orang Belanda tuh gitu. Ngikutinnya susah nggak awal-awal? Enggak juga sih karena aku lumayan structural ya. Diajarin papa nih, diajarin papi nih ya. Semuanya structural harus ditulis ya. Jadi aku juga gitu juga. Jadi waktu di Belanda tuh mungkin kagetnya tuh agak ini aja sih. Nggak bisa kompromi gitu loh. Mungkin kayaknya kalau sama orang Amerika atau orang Asia gitu ya, masih bisa agak kompromi gitu. Kalau orang Belanda tuh kata dia A, ya udah A aja. Nggak bisa B, C, D, E, F, G, nggak bisa. Pokoknya A aja gitu. Except our ID like really brilliant. Kayak wow, yang harus sampai mereka kayak wow, baru kayak mereka baru dengerin kita gitu loh. Gitu. Again, karena aku tuh kayak I'm a businesswoman, I'm a woman, and I'm from Indonesia. They think like it's third world country. I mean, they don't know. Yeah? Some of them they don't know about Indonesia. Like really, yeah. They think only like the slum or like a lot of padi-padi gitu. Yang itu yang mereka pikirin atau Bali. Kampung. Ya, kampung kayak gitu ya. Bener banget ya. Tapi kan, I mean like see you yourself ya, as a businesswoman as well ya, or your husband or our friends ya, they're really good business people, you know, they're really also like graduate from abroad mostly, you know, and stuff like that. So it's really like actually more modern technology rather than in Europe country ya. Yang dipakai itu berarti karya. Ya, itu Indonesia banget. Ya wayang ini from my fine jewelry ya. Jadi apa sih ini aku pakai ini juga kayaknya ada ceritanya. Dulu pertama tuh bikin jewelry tuh bikin yang begini-begini untuk diri sendiri tadinya ya. Udah gitu aku posting di Facebook, malah ada yang beli. Nah itu that's how I started my career actually, my jewelry career. Terus gitu lama-lama kok tambah banyak yang beli ya. Terus bokap bilang ya udah bikin aja company sendiri katanya. Iya dong. Wah, oke, ya udah. So that's how I started. But you still bring culture Indonesia ya to there? Ya, some of them yes. Karena juga kita tetap harus mix ya. Kan mungkin ada karena untungnya kalau di Belanda tuh masih banyak Indonesian community atau yang punya Indonesian blog tuh itu 20% of the Dutch population, 20% tuh ya. Mungkin bahkan lebih sekarang ya. Punya darah Indonesia ya gara-gara penjajahan kan ya. Jadi masih kayak opa-omanya orang Indonesia gitu ya walaupun anaknya atau cucunya udah lahir di sini semua. Terus juga banyak Suriname di sini tuh. Suriname, Jawa, banyak juga di sini. Gitu kan mereka itu wayang gitu-gitu sih. Jadi I should combine everything actually. It's also interesting and unique, right? And then also combine with modern stuff, you know. Ada keinginan nggak sih balik ke Indonesia? Pengen sih sebenarnya, Jadi sekarang makanya aku sedikit-sedikit juga building company juga yang di Indonesia sekarang yang udah ada kantor lagi di Jakarta untuk Crazy Diamond sekarang. Juga actually my husband in the process to build a company di Singapore and Indonesia. Dan kalau itu udah set up semua, kita kayaknya mau bulak-balik sih kayak kamu lah sama Ali. Bulak-balik aja sih kayaknya. Karena kenapa ya? Mungkin
I mean, Europe is really great place as well. Yeah. Tapi untuk development, everything already settled here. Yeah. Kalau di Asia sendiri itu nggak semuanya settle everything. Jadi kita, if we have a new technology or new stuff, new idea, we can bring those stuff to Asia as well, like to help the government or the private sector to develop as well. So yeah, I mean, because I think technology is better, like people more aware of technology in Asia rather than in Europe, let's say. Yeah, gadget is more in Asia. Yeah. Agree. So yeah, those kind of stuff. So actually, we want to combine both world right now. Yeah. So jadi pesennya buat anak muda apa? Oh, pesennya jadi pokoknya jangan takut. Itu pertama ya, jangan takut kalau misalkan orang-orang ada yang kayak ngehina atau ngeremehin kayak gitu-gitu. Jangan takut pokoknya. Tambah orang ngeremehin kamu ya, tambah kamu harus kayak berani kayak what the fuck gitu ya. Kayak pokoknya go on. Pokoknya should be like that ya. Yeah. So the more people like look you down, the more you're like really rise your mind and heart like to be really brave. That's the first thing. Terus juga harus percaya diri. 3, your company, whatever it's product or service, itu harus juga benar-benar you need to do research first. Jadi jangan sembarangan gitu loh. Harus yang benar-benar what's the unique part of your company or your idea ya, yang people really wants to buy it or use your service, something like that. Nggak sama semua, tapi bener-bener yang something unique ya. Ya, exactly ya. Dan dicoba riset dulu karena kebanyakan orang Indonesia nggak riset langsung aja ya, do something, nggak riset, terus nggak cek dulu target marketnya segala macam. That is really important actually. Ini banyak banget sih. Gimana ceritanya dalam berapa tahun Mbak ini sudah melahirkan banyak produk? Ini berapa tahun perjuanganmu? 4 tahun ya? Nah itu Crazy Diamond was born just last year actually ya.